dengan tubuh gempalnya Mbah Sarmo. Menindih tubuh mungil Ayu, tanpa ampun Mbah Sarmo meluapkan nafsu birahinya. "Hai semua, ketemu lagi kita." Ayu menangis kesakitan dan terus berteriak memanggil ibu dan bapaknya. Namun bapak ibunya hanya diam saja seolah tak mendengar apapun. Padahal bapak dan ibunya berada di luar kamar di mana Ayu diruda paksa oleh Mbah Sarmo. "Jangan kalian hiraukan jika nanti anak kalian Ayu menangis atau berteriak memanggil kalian." Ketika proses pengobatan, begitu pesan Mbah Sarmo kepada orang tua Ayu. Nama Mbah Sarmo sangat populer di kalangan perdukunan. Bahkan sampai keluar daerah namanya menggema di dunia pengobatan non-medis. Inilah yang membuat Ayu sampai ke tempat biadab ini. Ayu menderita sakit perut yang hebat sekali. Sudah seharian Ayu merintih kesakitan, bukannya dibawa ke klinik, tapi malah dibawa ke klinik. Orang tua Ayu yang kurang ilmu pengetahuan lebih percaya ke tempat Mbah Sarmo ketimbang ke rumah sakit. Menurut Mbah Sarmo, sakitnya Ayu karena ada penyakit lambung dan ada sejenis makhluk halus yang ingin mengganggu Ayu. Makhluk halus ini bersemayam di rahim Ayu. Untuk itu harus dilakukan pengobatan dengan cara diurut. Di tengah pengobatan itu timbullah niat licik dari Mbah Sarmo. Melihat tubuh Ayu sedikit berisi, mukanya yang cantik, muda dan lugu, membuat Mbah Sarmo tak bisa menahan birahi. Mulailah Mbah Sarmo membuat cerita bohong agar kedua orang tua Ayu tidak ikut di dalam kamar pengobatan. Ayu harus diobati di dalam kamar sendiri. "Karena makhluk gaib ini sangat ganas, jadi saya butuh konsentrasi. Ini juga bahaya untuk kalian. Jika berada di dalam kamar ini, bisa jadi setan ini beralih ke tubuh kalian. Dan jangan hiraukan apabila Ayu menangis, berteriak memanggil kalian." Begitu trik bohong yang dilakukan Mbah Sarmo sang dukun cabul. Tanpa rasa curiga, kedua orang tua Ayu meninggalkan Ayu seorang diri bersama sang dukun. Ayu diminta untuk tidur terlentang dan membuka bajunya di bagian perut. Melihat kemulusan bagian tubuh Ayu membuat Mbah Sarmo langsung menindih tubuh Ayu. Membuka paksa seluruh pakaian Ayu, hingga Ayu tak lagi mengenakan sehelai benang pun. Ayu menangis ketakutan dan kesakitan. Ayu terus saja meronta dan memanggil kedua orang tuanya. Namun apa daya, kekuatan Ayu tak sebanding dengan Mbah Sarmo. Meski Ayu berteriak, tak ada satupun yang menolong, bahkan orang tuanya hanya mendengarkan teriakan Ayu tanpa berbuat apapun. Karena mengingat pesan Mbah Sarmo untuk tak menghiraukan teriakan Ayu. Setelah puas dengan aksi bejatnya Mbah Sarmo menenangkan Ayu sambil mengusap rambutnya, Mbah Sarmo berkata, "Ini semua yang saya lakukan adalah bagian dari ritual penyembuhanmu karena makhluk halus yang berada di rahimmu harus dilawan dengan cara ini. Kamu jangan katakan ke siapapun apa yang terjadi jika kamu mau sembuh. Setelah ini sakit perutmu akan sembuh." Setelah keluar kamar, Ayu lantas pulang bersama kedua orang tuanya. Ayu hanya terdiam tanpa berani bercerita tentang apa yang terjadi terhadapnya kepada siapapun. Sebulan lebih setelah kejadian itu, Ayu tiba-tiba mual muntah dan tak nafsu makan. Semakin hari mual Ayu semakin parah. Ini membuat orang tua tahu panik. Mereka berpikir sakit Ayu kambuh lagi dan akan membawanya ke tempat Mbah Sarmo untuk berobat. Mendengar itu Ayu menolak. Ayu tak mau kejadian pahit itu terjadi lagi. Akhirnya dibawalah Ayu ke bidan terdekat dan dilakukan pemeriksaan. Ternyata hasilnya Ayu hamil 1 bulan. Orang tua Ayu kaget. Ayu menangis. Bagaimana mungkin Ayu bisa hamil sedangkan dia tidak pernah keluar rumah tanpa ditemani sang ibu? Ayu adalah anak penurut yang jarang bergaul dengan teman-teman sebayanya. Kini Ayu baru duduk di kelas 3 SMP. Bapak marah dengan muka merahnya yang nyaris memukul Ayu. Bapak memaksa Ayu bicara siapa yang menghamilinya. Namun Ayu hanya terdiam dan menangis. Kemudian ibunya yang bertanya, lalu dijawab oleh Ayu Mbah Sarmo. Betapa terkejutnya mereka setelah mendengar semua cerita kejadian waktu itu. Pergilah orang tua Ayu ke kediaman Mbah Sarmo. Sesampainya di sana, orang tua Ayu meminta pertanggungjawaban atas apa yang Mbah Sarmo lakukan. Namun Mbah Sarmo berkelit, tidak mengakui perbuatannya. Dengan rasa kecewa yang dalam masalah ini pun dilaporkan ke polisi oleh orang tua Ayu. Setelah diusut oleh polisi, ritual pengobatan itu hanya bohong belaka. Dan setelah kasus ini mencuat,
Ada beberapa perempuan yang juga ikut melaporkan Mbah Sarmo dengan tuduhan yang sama. Selama ini, mereka ketakutan dengan ancaman Mbah Sarmo jika berani buka suara. Singkat cerita, Mbah Sarmo sang dukun cabul terbukti bersalah dan mendekam di penjara untuk waktu yang lama.